Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putraningsih. Saya Eklesia Ilmi Ketukunan. Saya Nia Prianingsih. Saya Rani Febrianti. Saya Syifa Syaukia. Saya Tira Rahmayanti. Pada hari ini, saya selaku kelompok 3 akan menjelaskan atau memberikan pembahasan tentang peran dan dampak teknologi informasi bagi layanan pemberian asuhan keperawatan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian apa sih teknologi informasi itu, apa sih TIK itu yang biasa kita sebut TIK. Jadi, TIK itu semua teknologi yang mendukung penangkapan, penyimpanan, pemrosesan, dan pertukaran informasi secara elektronik. Nah, itu tuh gunanya apa? Untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, terus mengobati penyakit, mengelola penyakit kronis, dan sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada layanan pemberian asuhan keperawatan. Nah, yang pertama, itu tahap pertama adalah pengkajian. Nah, pada pengkajian ini tahap awal perawat untuk mengumpulkan data dari si pasien tersebut. Nah, datanya tuh bisa berupa kondisi kesehatan, riwayat kesehatan, gaya hidup, dan juga kebutuhan dari si pasien. Yang kedua adalah diagnosa keperawatan. Nah, pada diagnosa keperawatan ini yaitu proses menganalisis data pengkajian dari si pasien untuk mengidentifikasi masalah apa yang terjadi pada si pasien tersebut. Yang ketiga adalah perencanaan. Nah, pada perencanaan ini tahap di mana perawat mengembangkan rencana untuk mengatasi suatu masalah kesehatan pasien. Ya, jadi direncanain dulu nih mau kayak gimana. Yang keempat ada implementasi. Nah, implementasi ini merupakan tahap di mana perawat melaksanakan rencana keperawatan yang sudah direncanakan tadi. Nah, itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima ini namanya evaluasi atau tahap di mana perawat menilai rencana keperawatan ini efektif atau tidak gitu kepada pasien tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan teknologi informasi bagi layanan pemberian asuhan keperawatan. Yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas perawat. Yang kedua, meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Yang ketiga, meningkatkan akses layanan kesehatan. Yang keempat, meningkatkan pendidikan dan pelatihan keperawatan. Dan yang kelima adalah meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Selanjutnya adalah peran teknologi informasi dalam pengkajian data pasien. Yang pertama, mempermudah akses informasi pasien. Perawat dapat mengakses data pasien dari berbagai sumber, seperti rekam medis elektronik, hasil laboratorium, dan gambar diagnosis dengan mudah dan cepat. Yang kedua adalah meningkatkan akurasi pengkajian. Teknologi informasi membantu perawat dalam mengumpulkan data pasien yang lengkap dan akurat melalui penggunaan formulir elektronik dan sistem pengingat. Kemudian yang ketiga adalah mempercepat proses pengkajian. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu perawat dalam penyelesaian proses pengkajian data pasien dengan lebih cepat dan efisien. Saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dapat membantu perawat untuk membuat rencana asuhan keperawatan yang efektif. Yang pertama itu memberikan akses ke pedoman dan standar asuhan keperawatan. Jadi, perawat dapat menggunakan database online untuk mendapatkan informasi nih terkait si pasien, seperti mendapatkan informasi tentang diagnosis pasien, mendapatkan informasi tentang intervensi yang terbaik yang digunakan atau yang dilakukan untuk si pasien, dan juga praktik pedoman yang terbaik untuk si pasien. Jadi ketika kita membutuhkan informasi tersebut, kita dapat menggunakan database online pada teknologi informasi. Selanjutnya, teknologi informasi ini dapat membantu nih perawat untuk memprioritaskan intervensi keperawatan. Jadi ketika kita bingung mana intervensi yang lebih penting, nah, teknologi informasi ini dapat membantu memprioritaskan mana yang lebih penting atau mana yang lebih dahulu kita lakukan untuk si pasien. Nah, yang ketiga itu ada teknologi informasi membantu perawat dalam membuat rencana asuhan keperawatan ini yang individual. Jadi, teknologi informasi ini tuh dapat memberikan
rencana asuhan keperawatan yang sesuai dan tepat tergantung kondisi dan kebutuhan si pasien. Jadi ketika kita bingung mana nih yang lebih tepat rencana asuhan keperawatan untuk si pasien ini, nah teknologi informasi ini dapat membantu untuk memberikan rencana asuhan keperawatan yang sesuai dengan kondisi si pasien tersebut. Selanjutnya, teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan. Nah, yang pertama itu membuat dokumentasi lebih lengkap dan akurat. Nah, jadi adanya teknologi informasi ini membuat perawat untuk mendokumentasikan semua aspek secara lengkap dan akurat. Misalnya sebelum ada teknologi informasi ini, perawat masih sering kurang tepat mendokumentasi atau bahkan masih ada yang kurang dalam pendokumentasian. Nah, adanya teknologi informasi ini memudahkan si perawat untuk mendokumentasikan semua aspek secara lengkap dan akurat. Nah, yang kedua itu membuat dokumentasi dapat diakses dan mudah dibagikan. Nah, jadi ada teknologi informasi ini memungkinkan perawat dapat membagikan dokumentasi asuhan keperawatan kepada tim tenaga kesehatan lainnya. Nah, yang ketiga ini membuat dokumentasi mudah dibaca dan dipahami. Nah, adanya teknologi informasi ini memudahkan si perawat memungkinkan dapat membaca dan memahami dokumentasi asuhan keperawatan. Selanjutnya, teknologi informasi kesehatan membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar perawat dan tim tenaga kesehatan lainnya. Yang pertama itu mempermudah komunikasi. Nah, jadi teknologi informasi ini mempermudah perawat untuk berkomunikasi dengan tim tenaga kesehatan lainnya, seperti melalui email, pesan instan, atau media sosial, dan komunikasi terpadu. Nah, yang kedua itu ada membantu memberikan informasi pasien. Nah, dengan teknologi informasi ini membantu perawat untuk membagikan informasi ke pasien kepada tim tenaga kesehatan lainnya secara terintegrasi. Nah, selanjutnya itu untuk meningkatkan kolaborasi. Yang adanya teknologi informasi ini meningkatkan kolaborasi antara perawat dan tim tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien secara komprehensif dan terkoordinasi. Akan menjelaskan tentang aplikasi teknologi informasi yang digunakan dalam dokumentasi asuhan keperawatan. Nah, pertama itu adalah sistem informasi keperawatan, bisa disingkat juga dengan SIK. Nah, SIK ini adalah sistem terkomputerisasi yang dirancang untuk membantu perawat dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan. SIK ini membantu perawat untuk melakukan pengkajian pasien, merumuskan diagnosis keperawatan, menyusun rencana keperawatan, melakukan intervensi keperawatan, serta mengevaluasi hasil keperawatan. Nah, SIK ini dapat meningkatkan efisien dan efektivitas dokumentasi asuhan keperawatan serta meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Yang kedua itu adalah catatan keperawatan elektronik, CKE. Nah, catatan keperawatan elektronik ini adalah catatan kesehatan elektronik yang dirancang khusus untuk dokumentasi asuhan keperawatan. CKE ini dapat membantu perawat mencatat data pasien secara real time, mengakses informasi pasien dengan mudah, berbagi informasi pasien dengan tim kesehatan lainnya. CKN ini dapat meningkatkan akurasi dan kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan, serta meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara tim kesehatan. Lalu berikutnya itu adalah perangkat lunak pengkajian keperawatan. Perangkat lunak pengkajian keperawatan adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perawat dalam melakukan pengkajian pasien. Perangkat lunak ini dapat membantu perawat untuk mengumpulkan data pasien secara sistematis, mengidentifikasi masalah pasien, merumuskan diagnosis keperawatan. Perangkat lunak mengkaji pengkajian keperawatan dapat meningkatkan akurasi dan efisien pengkajian pasien, serta meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Akan menjelaskan aplikasi teknologi informasi yang digunakan dalam dokumentasi asuhan keperawatan. Nah, jadi perangkat lunak pengkajian keperawatan itu kayak program komputer yang dirancang khusus untuk membantu perawat dalam melakukan proses pengkajian terhadap pasien, misalnya seperti mencatat riwayat medis, menilai kondisi fisik dan psikologi, serta merencanakan perawatan yang sesuai. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak positif dari perkembangan teknologi dalam kesehatan. Yang pertama itu ada membantu dalam pelayanan kesehatan. Jadi, teknologi juga memberikan banyak manfaat dalam pelayanan kesehatan, seperti telemedicine. Nah, telemedicine itu juga bisa konsultasi medis jarak jauh,
Terus juga bisa memperluas akses bagi individu yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Yang kedua itu mempercepat jam tunggu, jadi mengurangi waktu tunggu juga. Yang ketiga, membantu diagnosis dokter. Jadi teknologi pelayanan kesehatan juga bisa membantu dokter dalam mendiagnosis, misalnya sistem manajemen rekam medis. Nah, sistem manajemen rekam medis elektronik bisa mengakses cepat ke riwayat medis pasien dan mempermudah juga untuk dokter melacak perkembangan penyakitnya. Yang keempat itu ada penyimpanan data pasien lebih mudah. Jadi teknologi pelayanan kesehatan, terutama sistem manajemen rekam medis, itu membuat penyimpanan dan akses data pasien menjadi lebih mudah dibandingkan dengan rekam medis tradisional berbasis kertas, sehingga lebih mudah untuk dicari, diakses, dan dibagikan oleh dokter atau staf kesehatan yang berwenang. Yang terakhir ada mengurangi penularan COVID-19. Jadi, mengurangi penyebaran virus dengan berbagai cara, misalnya telemedicine. Nah, tadi telemedicine memungkinkan konsultasi medis jarak jauh dan mengurangi jumlah orang yang harus pergi ke fasilitas kesehatan, dan dengan demikian mengurangi resiko paparan virus, terutama selama pandemi seperti COVID-19. Berikutnya, ada dampak negatif yang dihasilkan dari sistem informasi teknologi di dalam keperawatan. Yang pertama, ada biaya yang sangat tinggi. Mulai dari pengembangan, perawatan, serta pengoperasian, sistem informasi teknologi di rumah sakit ini membutuhkan biaya yang sangat signifikan, mulai dari pembangunan, terus juga perangkat lunaknya, dan juga ada alat-alat yang mendukung sistem informasi teknologi itu sendiri. Kemudian juga perlu pengembangan setiap tahunnya, seperti alat-alat yang baru, terus juga pengoperasian dan lainnya. Yang kedua ini ada privasi, keamanan, dan data, di mana di era digital yang sangat mudah semua orang mengakses, itu membuat resiko kebocoran data, terus juga yang dapat merugikan individu itu sendiri atau perusahaan dan rumah sakitnya. Yang ketiga, ada keterampilan dan kemampuan dari tenaga kesehatan, di mana di sini itu mereka yang sudah terbiasa mengerjakan dibantu dengan teknologi ini, bisa jadi dan berisiko mereka itu kurang keterampilan dan kemampuannya dalam melayani keperawatan. Terus juga ada ketergantungan pada teknologi informasi, pengangguran juga. Yang dimaksud pengangguran di sini tuh karena sudah banyaknya teknologi yang membantu pekerjaan atau lainnya di dalam rumah sakit itu sendiri dapat mengurangi karena pekerjaannya itu sudah banyak dibantu oleh teknologi. Berikutnya, ada kesenjangan digital, di mana tidak semua masyarakat ini bisa mengakses. Kenapa? Karena jaringan, tidak semua jaringan sinyal itu bisa ada di wilayah pedesaan atau terpencil. Yang kedua, tidak semua orang itu bisa memiliki kemampuan menggunakan teknologi. Jadi tuh mereka ini bisa jadi tidak dapat mendapatkan informasi karena tidak dapat menggunakan teknologi tersebut. Berikutnya juga ada ketidakakuratan data. Manfaat sistem informasi teknologi bagi rumah sakit. Yang pertama ada manajemen yang lebih efisien, yang kedua penggunaan biaya yang lebih efektif, yang ketiga ada meningkatkan program perencanaan, dan yang keempat ada meningkatkan pendayagunaan perawat. Ada juga manfaat sistem informasi teknologi bagi keperawatan. Yang pertama, perawat ini akan lebih banyak berinteraksi dengan pasien di ruangan pasien dan lebih sedikit waktu berada di nurse station. Yang kedua, ada mengurangi penggunaan kertas. Yang ketiga, ada dokumentasi keperawatan yang dapat dilakukan secara otomatis. Yang keempat itu ada standar yang sama dalam keperawatan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada kualitas pelayanan kesehatan yang dapat dijadikan tolak ukur. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.